Good day toy lovers, di episode kali ini saya akan membahas action figure yang keren abis yaitu Batman Arkham Knight, keluaran Revoltech Amazing Yamaguchi. Batman Arkham Knight ini dibuat mengikuti versi gamenya. Buat kalian yang pernah memainkan game Batman Arkham series, pasti sudah tahu betul betapa kerennya aksi Batman di game ini. Revoltech ini saya beli melalui Usagi Justic. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang Jepang, bisa langsung aja cek Instagramnya ya. Sekarang mari kita lihat apa saja yang ada di dalam box. Di dalam box, Anda akan mendapatkan satu action figure Batman versi Arkham Knight, dua set tangan ekstra yang bisa ditukar, satu tangan kanan menggenggam launcher, dua kepala lain launcher, satu remote hacking device tertutup, satu remote hacking device terbuka, 5 layar hologram, satu tiang jepit layar, satu batarang, satu remote control batarang, satu cukit untuk mata, satu stand pajangan dengan dua kepala yang bisa ditukar, proporsi badan Batman ini terlihat berotot besar. Tingginya sekitar kurang lebih 17 cm, beratnya sekitar 118 gram. Material figur terbuat dari bahan PVC, ABS, dan POM. Material jubah terbuat dari bahan kulit hitam sintetis yang tipis. Untuk desain figurnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki benar-benar detail. Khususnya bagian armor, penuh dengan detail-detail kecil yang diwarnai dengan rapi. Jubah Batman terbuat dari bahan kain kulit sintetis yang tipis. Bagian luarnya bertekstur kulit sintetis dan mengkilap. Bagian dalamnya matte dan jahitannya rapi. Di dalamnya terdapat kawat-kawat tipis untuk membentuk lekuk-lekuk jubah. Dan pola potongan jubahnya berbentuk seperti logo khas Batman. Jika diperhatikan lebih lanjut, jubahnya ini terpasang di bawah armor bahu. Dan menyambung hingga ke bawah bagian leher ini. Begitu saya mencoba melepas armor bahunya secara perlahan, ternyata bagian shoulder armor ini dilem. Dan jubahnya ini ternyata dilem hingga ke bagian bahu. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Dan saya tidak berani mengambil resiko untuk memaksa melepaskannya. Takut robek karena jubahnya ini tipis. Dan alasan kenapa jubahnya dilem ke bagian bahu, menurut saya agar memudahkan pose gerak figur ini. Karena jika tidak dilem, seperti sisi bagian kiri ini, jika hanya dipasang saja dan coba digerakkan, maka armor bahunya akan mudah lepas. Dengan dilemnya jubah sisi depan ke bagian bahu, proses pergerakan artikulasi jadi lebih mudah, karena jubah sisi depan langsung mengikuti arah gerak lengan. Berikut adalah aksesoris yang didapat. Tangan ekstra memiliki detail yang baik. Ukiran logo Batman pada batarang yang kecil pun jelas, dan pengecatannya juga rapi. Detail pada tombol-tombol remote hacking device terlihat jelas.
dan tampilan layar di-print dengan rapi. Terdapat plastik pelindung pada bagian layar, jadi perlu dilepas terlebih dahulu. Untuk pemasangannya, bagian layar tinggal dijepit di tengah konektor. Lalu dipasang ke hacking device-nya. Tiang konektornya cukup tebal, jadi tidak mudah patah. Bagian atas line launcher bisa diganti dengan versi terpasang dengan cakar pengait. Untuk pemasangannya, perlu diperhatikan bagian konektornya. Jadi, hati-hati jangan asal pasang, karena ini tipis, rentan patah. Dan dapat stand pajangan yang kepalanya bisa diganti. Artikulasi bagian kepalanya oke. Gerakan mendongak ke atasnya cukup tinggi. Dan jika dilepas kepalanya, Revoltech ini menggunakan engsel kepala yang unik. Engsel penyambung leher dan kepalanya berbentuk L, tidak lurus. Jadi gerakan mendongak ke atasnya bisa lebih tinggi. Jika kita buka bagian wajahnya, bagian matanya bisa digerakkan dengan menggunakan cukit. Dan ini merupakan fitur unik Revoltech. Untuk artikulasi bagian lengan, walaupun armor bahunya besar, gerakan rentang ke samping tetap dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang. Rentang ke belakang oke. Rentang ke depan juga oke. Rotasi 360 derajat tidak bisa langsung diputar habis karena bagian jubah dilem ke bagian bahu. Sejauh ini oke banget sih untuk artikulasi lengannya. Bagian siku tangan bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, dan ini seret. Bagian pergelangan tangan juga bisa ditekuk. Sayang kepala engselnya berbentuk lurus, jadi mudah lepas. Bagian bisepnya juga bisa diputar. Mantap. Bagian dada dan punggung juga bisa direntangkan, dan ini membuat rentang gerak menjadi lebih luas dan dinamis.
Walaupun Batman menggunakan armor yang tebal, gerakan tekuk ke samping tetap bisa dilakukan dengan luas. Bahkan, gerakan tekuk ke depannya bisa sampai membungkuk seperti ini. Sistem artikulasinya patut diacungi jempol. Bagian sabuknya juga bisa dinaik turunkan. Terdapat engsel pasang di bagian belakang. Fungsinya agar bagian sabuk tidak menghalangi gerakan tubuh bagian bawah. Bagian pangkal pahanya bisa diangkat setinggi ini. Dan sayangnya bagian paha disambung dengan engsel kepala lurus, jadi mudah terlepas ketika sedang digerakkan. Rentang ke belakang cukup terbatas karena terhalang oleh bokong, dan ini engselnya keras sekali, jadi saya agak takut patah. Gerakan split ke samping oke, bisa sampai lurus, mantap. Bagian lutut oke banget, bisa menekuk lebih dari 90 derajat. Dan engsel bagian lutut juga tidak terlihat menonjol dari depan. Dari belakang terlihat ada sambungan engsel diagonal. Gerakan bagian pergelangan kaki agak terbatas. Namun, bagian armor kaki bagian bawah bisa dilepas untuk memperluas gerakan pergelangan kaki. Dan terdapat engsel pada bagian jari kaki. Untuk jubah, sisi atasnya sudah menempel pada bahu dan trapesius atas. Dan terdapat kawat-kawat lentur tipis untuk membentuk jubah. Dengan artikulasi seluas ini, mari kita lihat aksinya. Menurut saya, Revoltech Batman ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, saya kurang beruntung karena mendapat figur yang pengecatannya kurang rapi. Cat sisi kiri helm Batman punya saya tidak mulus seperti sisi bagian kanan. Yang kedua adalah model kepala engsel lurus pada bagian pergelangan tangan. Hal ini membuat pergelangan tangan mudah lepas pada saat diposekan. Yang ketiga juga hal yang sama, pada bagian paha menggunakan kepala engsel lurus, jadi mudah terlepas pada saat menggerakkan kaki. Yang terakhir adalah ekstra ekspresi wajah geram yang dibuat eksklusif dan terbatas, hanya untuk pembelian web pre-order, yang sudah saya lakukan namun tetap tidak dapat. Padahal kalau disertakan juga dalam aksesoris tanpa embel-embel eksklusif, tentu akan menjadi nilai lebih Revoltech Batman ini. Dan ini kesimpulan saya mengenai Revoltech Batman Arkham Knight. Mengacu pada informasi di dalam gamenya, tinggi Batman itu di 6 kaki 2 inci. Jika dikonversikan, maka action figure ini memiliki skala di 1:11.
Untuk level detail, buat saya di bintang 5. Bagian pengecatan juga hampir sempurna, jadi bintang 4,5. Aksesorisnya cukup lengkap, hanya kurang faceplate, jadi bintang 4. Artikulasinya hampir sempurna mengikuti gerakan manusia, jadi di bintang 4,5. Ketahanan action figure ini juga kuat, jadi bintang 4. Harganya, saya beli di Rp1.350.000. Secara nilai keseluruhan, saya puas dengan Revoltech Batman Arkham Knight ini. Menurut saya, ini adalah action figure Batman Arkham Knight terbaik yang ada di pasaran untuk saat ini. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian ingin mendukung channel ini berkembang lebih pesat, kalian bisa membantu saya melalui Buy Me a Coffee ataupun Traktir.id. Dan juga saya membagikan font wallpaper gratis yang bisa kalian download melalui website tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap sehat dan semangat untuk Anda sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan have a good day ahead.